Amerika Utara sebelum kontak dengan bangsa Eropa menjadi panggung bagi beragam masyarakat yang berkembang dari berbagai latar belakang geografis dan budaya. Sebelum abad ke-16, benua Amerika adalah rumah bagi masyarakat asli yang tersebar luas, dengan kebudayaan yang beragam dari pemburu pengumpul hingga kerajaan-kerajaan yang kompleks. Latar belakang geografis yang berbeda-beda memberikan karakteristik unik bagi setiap masyarakat, mempengaruhi cara hidup, mata pencaharian, dan perkembangan peradaban mereka. Wilayah Amerika Utara menampilkan keanekaragaman geografis yang meliputi dataran tinggi, pegunungan, hutan belantara, gurun, dan pesisir pantai. Keanekaragaman ini menciptakan beragam ekosistem yang mendukung kelimpahan sumber daya alam seperti tanaman, hewan, dan sumber daya air, yang kemudian memengaruhi pola pemukiman dan perkembangan masyarakat. Pada masa itu, populasi megafauna seperti mammoth dan mastodon turut mendominasi lanskap Amerika Utara. Namun, perubahan lingkungan yang berkelanjutan menyebabkan punahnya sejumlah besar megafauna, mendorong masyarakat prasejarah untuk beradaptasi dengan sumber daya alam yang tersedia. Periode Arkais, sekitar 8.000 hingga 1.000 sebelum Masehi, merupakan fase penting dalam perkembangan masyarakat di Amerika Utara. Pada masa ini, terjadi perubahan lingkungan yang signifikan, termasuk perubahan iklim menuju kondisi yang lebih hangat dan kering. Punahnya megafauna yang menjadi sumber utama makanan bagi masyarakat prasejarah memaksa mereka untuk berpindah dari pola pemukiman sebagai pemburu pengumpul menuju pola ekonomi yang lebih beragam. Selama periode Arkais, masyarakat mulai beralih dari pola hidup sebagai pemburu pengumpul menuju ekonomi yang lebih variatif. Mereka mengembangkan keterampilan dalam memanfaatkan sumber daya lokal seperti ikan, hewan buruan kecil, tumbuhan liar, dan tanaman liar. Adaptasi regional menjadi kunci dalam mengatasi perubahan lingkungan dan membangun norma-norma baru yang mendasari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Ketergantungan pada sumber daya lokal dan adaptasi terhadap lingkungan setempat membentuk norma-norma budaya yang unik bagi setiap kelompok masyarakat. Misalnya, di dataran besar, masyarakat mengandalkan pemburuan bison sebagai mata pencaharian utama, sementara di wilayah lain seperti Mesoamerika, masyarakat mulai mengembangkan sistem pertanian dan bertani. Selain itu, hubungan antar kelompok masyarakat juga berkembang, baik dalam bentuk perdagangan, pertukaran budaya, atau konflik. Ini menciptakan keragaman kultural yang kaya di seluruh Amerika Utara, mempersiapkan panggung bagi perkembangan masyarakat dan imperium yang lebih besar di masa mendatang. Bab 2. Kebudayaan dan kerajaan regional di Mesoamerika. Mesoamerika, wilayah yang meliputi bagian tengah dan selatan dari Meksiko modern, Guatemala, Belize, Honduras, dan El Salvador, menjadi tempat lahirnya kebudayaan maju yang telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan peradaban Amerika. Di wilayah ini, sejumlah kerajaan regional dan kebudayaan besar tumbuh dan berkembang sejak awal sejarah manusia di Amerika. Peradaban di Mesoamerika dimulai sekitar 2000 sebelum Masehi, ketika sejumlah masyarakat agraris bermukim di sekitar lembah-lembah sungai yang subur seperti Sungai Nil, Ganges, dan Tigris Efrat. Masyarakat awal ini berkembang pesat karena keberhasilan dalam pertanian, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur. Salah satu kebudayaan awal yang mencuat di Mesoamerika adalah bangsa Olmec, yang berkuasa antara abad ke-14 hingga abad ke-5 sebelum Masehi. Bangsa Olmec terkenal karena keahlian mereka dalam seni, arsitektur, dan sistem pemerintahan yang maju. Mereka juga memperkenalkan berbagai inovasi seperti sistem penulisan hieroglif, kalender, dan pertanian teras. Seiring berjalannya waktu, kebudayaan bangsa Olmec mulai surut, dan masyarakat prakolumbus yang lebih luas mulai terbentuk. Salah satu kebudayaan paling terkenal adalah peradaban Maya yang berkembang di wilayah Mesoamerika Selatan. Peradaban Maya terkenal karena kemajuan dalam matematika, astronomi, arsitektur, dan sistem penulisan hieroglif yang kompleks. Peradaban Maya tumbuh dan berkembang sejak sekitar 2000 sebelum Masehi hingga sekitar 900 M, mencapai puncaknya pada periode klasik antara abad ke-3 hingga abad ke-9 M. Pada masa ini, kota-kota seperti Tikal, Palenque, dan Copan menjadi pusat kebudayaan dan perdagangan di seluruh wilayah Mesoamerika. Keahlian Maya dalam matematika, astronomi, dan arsitektur terlihat dalam pembangunan piramida, observatorium, dan sistem kalender yang presisi. Pada abad ke-14 Masehi, Kekaisaran Aztec muncul sebagai kekuatan dominan di wilayah Mesoamerika Tengah. Dengan ibu kota Tenochtitlan yang megah, Kekaisaran Aztec menguasai sebagian besar wilayah yang kini merupakan bagian dari Meksiko Tengah.
Aztek dikenal karena sistem politik yang kuat, peradaban seni yang kaya, dan praktik agama yang kompleks, termasuk pengorbanan manusia. Kesimpulannya, Mesoamerika menjadi tempat lahirnya beberapa kebudayaan paling maju di Amerika Prakolumbus, dengan pengetahuan dan prestasi teknologi yang mengagumkan. Kebudayaan dan kerajaan-kerajaan regional di Mesoamerika memberikan fondasi yang kuat bagi perkembangan peradaban Amerika, mempengaruhi budaya, politik, dan ekonomi di wilayah tersebut hingga saat ini. Bab 3. Perkembangan pertanian dan masyarakat di Andes. Wilayah Andes, dengan lanskap pegunungan yang dramatis, menjadi salah satu pusat perkembangan masyarakat agraris yang maju di Amerika Selatan. Seiring dengan waktu, masyarakat di Andes mengembangkan sistem pertanian yang kompleks dan berhasil mengatasi tantangan lingkungan yang unik. Sejak sekitar 2000 sebelum Masehi, sejumlah komunitas agraris mulai bermukim di lembah-lembah yang subur di sekitar pegunungan Andes. Masyarakat ini mengembangkan sistem pertanian yang inovatif untuk mengatasi medan yang sulit dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Selain pertanian, perikanan juga menjadi kegiatan penting bagi masyarakat di sepanjang pesisir Andes. Tangkapan ikan yang melimpah dari Samudra Pasifik menjadi sumber protein utama bagi komunitas-komunitas pesisir, memungkinkan mereka untuk mengembangkan kehidupan yang berkelanjutan di sepanjang pantai. Karena kondisi lingkungan yang keras di pegunungan Andes, masyarakat di wilayah ini mengembangkan sistem irigasi yang canggih untuk mengalirkan air dari sungai dan mata air ke lahan pertanian mereka. Sistem ini memungkinkan pertanian berlanjut sepanjang tahun, bahkan di musim kemarau yang panjang. Masyarakat di Andes membudidayakan beragam tanaman yang dapat tumbuh di ketinggian yang berbeda-beda, termasuk quinoa, jagung, kacang lima, kacang hijau, kacang tanah, maniok, ketela, kentang, osie, dan labu. Tanaman-tanaman ini menjadi dasar diet sehari-hari bagi masyarakat di wilayah Andes. Selain tanaman pangan, kapas juga menjadi tanaman budidaya yang penting di wilayah Andes. Kapas digunakan untuk membuat kain dan tekstil, yang menjadi salah satu komoditas perdagangan utama bagi masyarakat di wilayah ini. Pembuatan kain dan tekstil menjadi industri yang penting dalam kehidupan ekonomi dan budaya masyarakat Andes. Dengan demikian, perkembangan pertanian dan masyarakat di wilayah Andes merupakan contoh keberhasilan adaptasi manusia terhadap lingkungan yang ekstrim. Sistem pertanian yang canggih dan keberagaman tanaman budidaya menjadi fondasi bagi perkembangan masyarakat agraris yang maju di Amerika Selatan. Dengan memahami sejarah peradaban Amerika Prakolumbus, kita dapat belajar dari kebijaksanaan dan kegagalan masa lampau untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Kita dapat menghargai keberagaman budaya, memperkuat hubungan antar manusia, dan memperjuangkan keberlanjutan lingkungan. Hanya dengan menggabungkan pengetahuan dari masa lalu dengan visi untuk masa depan yang lebih baik, kita dapat melanjutkan perjalanan peradaban manusia dengan bijaksana dan bertanggung jawab.